Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRI S, AMMN, Brand BRPT dan PTRO untuk tanggal 19 sampai 23 Agustus 2024. Dan untuk analisa yang pertama kita mulai dari BRIS dulu ya. Boleh kita lihat di sini untuk BRIS setelah mencapai resisten di 2670 mulai menandakan rejection ya. 3 hari terakhir mulai dari hari Rabu mulai menandakan rejection di area resisten ini. Jadi ada potensi pada BRIS akan turun lagi ke area demand karena pergerakannya cenderung bergerak sideways. Akan tetapi jika kita lihat lagi di sini, pergerakan dari BRIS ini sebenarnya sudah membuat pola double bottom ya. Neckline-nya di sini, bottom yang pertama di sini, lalu bottom yang kedua di sini. Dan sebenarnya juga sudah valid breakout. Jadi untuk BRIS lebih berpotensi untuk bergerak naik sebenarnya. Tetapi kita butuh konfirmasi lanjutannya untuk BRIS, yaitu harus mampu breakout resisten 2670. Jadi untuk BRIS akan lebih bagus kita tunggu lagi dia bisa break resisten 2670. Jadi secara teknikal ada pola double bottom, tetapi karena di sini ada sebuah resisten, maka ada potensi BRIS turun lagi ke area demand-nya. Untuk lanjut bergerak naik, maka dia harus bisa breakout dulu resisten 2670. Jika bisa di breakout, maka BRIS akan naik ke 2760 sampai 2850. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary BRIS. Kita lihat di sini untuk volumenya di hari Jumat ada distribusi ya. Secara mingguan, oke, masih akumulasi sebenarnya di sini. Di top satunya ada distribusi dari OD, tetapi top 2 dan 3 ada akumulasi ya dari BK dan YU. Jadi masih ada potensi pada BRIS untuk bergerak naik ya. Jadi untuk BRIS, broker summary cukup menarik. Jadi kita pantau saja resisten 2670. Jika mampu di breakout, maka teman-teman boleh buy on breakout dengan target di 2760 sampai 2850. Tapi jika belum bisa breakout resisten ini, maka BRIS akan turun lagi ke area demand-nya. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini sudah memasuki area demand kembali ya, di 10.225 sampai 10.575. Dan boleh kita lihat masih bertahan di atas area demand ini, walaupun sempat mencoba breakdown, tetapi hanya membuat wick ya, dan mampu bergerak naik kembali, yang menandakan kalau area demand ini cukup kuat untuk saham Aman. Jadi untuk Aman masih potensi ya untuk bergerak naik. Tapi jika kita lihat di sini, ada sebuah support trendline yang sudah di breakdown. Jadi untuk Aman menurut view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun ya. Bergerak turun ke area demand 9.400 sampai 9.800. Jadi untuk Aman lebih baik wait and see dulu, wait and see sambil perhatikan. Jika ingin masuk, maka lebih baik tunggu dia bisa breakout resisten di 11.150. Jika masih di bawah resisten ini, maka Aman akan cenderung untuk bergerak turun dulu. Oke, jadi untuk Aman, pantau saja area demand. Jika berhasil menandakan rejection dan ada volume yang cukup besar di sini, maka Aman berpotensi naik ke resisten 11.150. Tetapi jika belum ada volume yang menarik, maka Aman lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand 9.475 sampai 9.800. Jika kita lihat dari broker summary-nya, oke. Secara mingguan CC akum ya di sini. Boleh kita lihat tanggal 16, oke, CC masih akum. Diikuti dengan broker yang lainnya. Untuk asing cenderung jualannya di sini. Boleh kita lihat BKZP jualan, AK beli di sini ya. Jadi secara broker summary CC-nya masih akum dan yang jualan dari asing. Oke, jadi masih cukup bagus untuk broker summary pada Aman. Tapi secara teknikal boleh kita lihat sudah breakdown support trendline, maka
aman akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi pantau saja area demand. Jika valid di breakdown maka akan turun ke demand selanjutnya. Tetapi jika belum maka aman akan naik ke resisten 11.150. Untuk lanjut bergerak naik maka harus bisa breakout dulu ya resisten ini. Jika bisa di breakout maka aman akan naik ke area supply-nya kembali di 11.900 sampai 12.475. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Untuk Brand boleh kita lihat sudah mencapai resisten ya, resisten 8.850. Dan boleh kita lihat di sini sudah membuat rejection lagi di hari Kamis dan belum mampu di breakout ya. Jadi ada potensi pada Brand turun lagi ke supportnya di 8375. Oke, jadi untuk Brand teman-teman wajib pantau ya resisten 8850. Jika resisten ini bisa di breakout maka Brand akan masuk ke area supply. Tetapi jika belum maka Brand akan turun ke support di 8375 dulu. Nah, sekarang kita cek untuk volumenya. Terlihat di sini secara mingguan cukup menarik ya volumenya. Di sini ada akumulasi dari BK dan juga indikator cenderung hijau ya dari tanggal 9 Agustus. Satu minggu terakhir dia hijau yang menandakan ada akumulasi dari asing dan juga bandarnya di sini. Boleh kita lihat BK akum cukup besar dan memang sangat menarik ya secara broker summary-nya. Dan untuk Brand berpotensi breakout secara volumenya, berpotensi breakout resisten, maka teman-teman nanti boleh pantau saja resisten 8850. Jika resisten ini bisa di breakout maka teman-teman boleh buy pada Brand dengan target di area supply di harga 9.150 sampai 9.500. Tetapi jika belum bisa break area resisten 8850 maka jangan buy dulu. Lebih baik tunggu di support 8375. Oke. Untuk analisanya seperti itu. Ada dua area support ya yang menjadi area target turun pada Brand, yaitu di sini. Pantau support 8350 dan 8150. Oke. Ini menjadi area support yang menjadi target turun pada Brand. Jadi boleh pantau area-area yang di sini. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Oke, untuk BRPT secara trading plan kita sudah hit target ya. Cuan 9%. Jadi yang ikut trading plan kita di minggu yang lalu kalau nggak salah sudah cuan tentunya dari BRPT dan sudah taking profit di area supply-nya. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang ikut dan nonton video sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang bagaimana view dari BRPT? Karena sudah mencapai area supply maka akan cenderung koreksi dulu ya. Karena memang pergerakan dari BRPT ini hampir sama seperti Brand yaitu sideways. Jadi karena setelah mencapai supply dan ada rejection di sini, maka BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand 1025 sampai 1045. Akan tetapi jika bisa break area supply, maka BRPT akan naik lagi ke 1225. Jika kita cek dari broker summary, di sini terlihat di mingguannya tergolong netral ya, tidak ada volume yang terlalu besar. Di tanggal 16 ada jualan ya, di sini ada jualan atau big distribusi yang menandakan mulai adanya aksi taking profit ya. Mungkin sudah beli dari bawah dan akhirnya jualan di area supply-nya. Jadi yang belum jualan pada BRPT sebaiknya jualan dulu karena ada potensi dia turun lagi ya. Secara 2 minggu terakhir, oke, terlihat kalau CC yang akum di sini dan juga terlihat dari indikatornya mulai dari tanggal 31 Juli ada akumulasi ya, walaupun sempat merah beberapa hari tetapi lebih didominasi candle hijau secara indikatornya di sini. Jadi untuk BRPT karena mulai adanya jualan di hari Jumat maka BRPT akan turun dulu ke area demand dan berpotensi naik turunnya di area supply dan juga area demand-nya. Jadi karena sudah mencapai area supply, maka dia akan turun dulu ke area demand. Lalu setelah mencapai demand, dia akan naik lagi ke area supply-nya. Jika ingin masuk kembali pada BRPT, maka tunggu dia breakout area supply atau tunggu di area demand-nya ya.
Jadi lebih baik wait and see dulu pada BRPT, wait and see sambil menunggu apakah dia mencapai area demand atau breakout area supply. Jika mampu breakout area supply, maka teman-teman boleh buy on breakout dengan target di 1225 sampai 1250. Dari sini saya tidak membagikan trading plan karena posisinya masih tanggung dan belum ada konfirmasi lanjutannya. Jadi lebih baik wait and see dulu pada BRPT sambil memantau area-area yang di sini. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir, ada Petro. Oke, untuk Petro boleh kita lihat ya di sini akhirnya break resisten 8075. Boleh kita lihat setelah break area ini dia lanjut naik ya ke area resisten 8600 sampai 8800. Dan setelah mencapai area ini mulai ada rejection ya pada Petro. Jadi ada potensi Petro akan koreksi dulu ke area supportnya atau ke area demand-nya di sini. Ini menjadi area demand karena sudah di breakout. Jadi untuk Petro akan koreksi dulu karena sudah mencapai area resisten 8800 dan adanya rejection di sini. Jadi untuk Petro view saya selama 1 minggu ke depan akan turun dulu ke area demand di sini. Tetapi jika bisa break resisten 8800 dengan close candle ya, valid close candle, maka dia akan naik lagi ke resisten di 9400. Nah, maka dari itu pantau resisten 8800 pada Petro. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary Petro. 2 minggu terakhir cukup bagus ya volumenya di sini. Tergolong netral. Lalu untuk 1 minggu terakhir oke, ada big akumulasi. Secara harian tanggal 16 masih ada akumulasi ya di sini. Memang terlihat asingnya mulai keluar ya, tapi secara volume KZ masih akumulasi di sini. Jadi untuk broker summary pada Petro masih menarik. Jadi kita butuh konfirmasi lanjutan yaitu secara teknikal, yaitu dia harus bisa break resisten 8800. Jika bisa di breakout, maka dia akan naik ke beberapa area. Yang pertama 9400, lalu yang kedua 9850. Tapi jika belum bisa di breakout, maka Petro akan turun ke area demand 7725 sampai 8000. Maka dari itu pantau satu area dulu di 8800. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.